warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast Man 1 Banyuwangi. It's time to smart and genius with Man 1 Banyuwangi. Yeay. Perkenalkan, saya Sabrina sebagai host dari kelas 11 Sosum 2. Di sini saya bersama teman-teman saya dari tim Paskibraka Man 1 Banyuwangi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teddy Anugrah Nyoyer. Saya dari kelas 11 Saintek 3. Saya Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Banyuwangi tahun 2023. Dan di sebelah saya Vika Nela Viva dari kelas 11 Sosum 1. Saya juga Purna Paskibra Indonesia Kabupaten Banyuwangi tahun 2023. Oke. Gimana nih kabar kalian? Nah, kabar ya baiklah seperti biasanya. Setidaknya kita merasa bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya karena kita juga sangat bangga terhadap diri sendiri karena bisa terpilih dari Paskibraka Kabupaten Banyuwangi. Aku mau nanya nih, jadi kan Paskib ini Diman kan dipilih dulu ya sama kakak PPI yang kemarin. Itu kenapa sih kalian tertarik untuk stay latihan Paskib ini dari awal latihannya? Siapa dulu yang jawab nih? Oke. Sebenarnya kita bertahan sih karena saya tuh memang ingin jadi paskibra dari SMP. Dulunya SMP pernah ikut seleksi paskibra kecamatan, cuma karena ada COVID-19 jadi paskibranya udah latihan itu, jadi paskibranya beban. Gak jadi latihan paskibra di kecamatan, yang ada cuma di kabupaten. Jadi emang ada keinginan dari SMP sih. Dari awal. Nah, kalau dari saya sendiri, memang sebelumnya saya waktu SD itu sempat ikut gerak jalan. Nah, pas waktu itu emang saya tidak pernah kepikiran bagaimana itu rasanya jadi paskibraka sendiri. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya sering menonton kayak dari Istana Merdeka, kenapa kayak paskibraka itu langkahnya itu beda dari yang lainnya gitu. Saya di situ merasa tertarik. Saya sering kayak nyoba bagaimana itu rasanya langkah tegap maju dari bolak-balik dari kamar ke kamar mandi gitu. Nah, kemudian pada saat seiring berjalannya waktu juga ketika saya SMA, saya sudah mengenal bagaimana itu dunia paskibraka. Nah, di situ saya juga sudah meniatkan diri untuk bergabung dengan paskibraka. Nah, seiring adanya seleksi atau pemilihan perekrutan di sekolah, saya mengajukan diri dan juga sebelumnya juga saya sudah didukung oleh kakak PPI-nya untuk mengikuti paskibraka juga. Nah, di situ akhirnya saya giat untuk berlatih dari awal hingga sampai ke tahap seleksi. Di sini ceritanya sebenarnya panjang banget, cuma karena kalau diceritain di sesi pertanyaan ini mungkin bisa dibilang kurang pas gitu lah. Biar nanti kita akan ngasih bagaimana persyaratan saat seleksi gitu. Tapi aku pernah sih kan kalau latihan yang dulu itu kan pernah berhenti sejenak. Iya, pernah berhenti sejenak. Itu karena ada ya kendala. Iya, juga waktu itu kan nggak salah ikut bansus nggak sih? Jadi kayak kepepet waktunya. Dan itu kan ada kendala kendala kayak gitu. Iya, oke. Nah, terus aku berhenti sebentar. Iya. Setelah udah selesai semuanya, udah benar-benar selesai. Terus aku nggak kepikiran buat lanjut. Terus ada Kak Batiar, kakak PPI juga, itu bilang kenapa nggak lanjut gitu. Terus aku bilang nggak deh Kak, malu baru masuk. Nggak apa-apa, ayo ikut. Akhirnya latihan. Nah, awal latihan yang baru pertama masuk itu aku langsung pingsan. Oh iya, ingat waktu memang sempat pingsan. Iya, gara-gara Kalau nggak salah lambungnya. langsung masuk rumah sakit 3 hari, habis itu tetap latihan. Soalnya kalau kamu belum terbiasa sama latihan anak-anak kan, Iya, yang kaget gitu. Ya itu. Tadi sempat nyinggung tahapan-tahapan seleksi paskibraka. Iya. Kalau boleh tahu apa aja sih tahapan kalian dari awal latihan sampai masuk di seleksi itu? Persyaratannya itu apa gitu? Saya jawab. Oke, jadi tahapan-tahapan atau persyaratan pada saat ingin mengikuti paskibraka. Yang pertama, satu ini kalian bisa dibilang harus punya tinggi badan atau postur tubuh yang ideal bisa dibilang. Yang pertama persyaratannya,
tahapan seleksinya itu ada 2 teman-teman. Yang pertama, kalian akan diseleksi di tingkat kecamatan dulu. Di tingkat kecamatan ini kalian nanti akan disaring untuk mengikuti seleksi di tingkat selanjutnya, yaitu di tingkat kabupaten. Persyaratannya sendiri yang pertama itu tadi tinggi badan dan postur tubuh harus ideal gitu. Terus kalian nanti di sana akan diseleksi yang di tingkat kecamatan, akan diseleksi PBB. PBB ini formal aja, kayak hadap kanan, hadap kiri, balik kanan gitu. Terus langkah tegap maju juga. Kemudian nanti kalian diumumin bagaimana yang layak untuk lolos ke seleksi selanjutnya di tingkat kabupaten. Nah, ketika kalian sudah lolos di seleksi kabupaten ini, sedikit berbeda seleksinya. Ada 5 tahapan. Yang pertama, kalian dites kesehatan dulu. Kemudian yang kedua, kalian akan dites wawasan kebangsaan, itu berisi berupa soal-soal. Kemudian yang ketiga, ada juga tes pengetahuan umum. Pengetahuan ini juga mencakup soal-soal, entah itu tentang ideologi Pancasila dan lain-lain sebagainya, atau tentang kepaskibraan gitu. Kemudian seleksi selanjutnya ada seleksi yang namanya kesamaptaan. Kesamaptaan ini kalian akan diseleksi. Yang pertama ada lari. Lari ini ada ketentuannya sendiri dari sana, ya ada ketentuan sendiri, jaraknya juga ada ketentuannya. Terus kemudian kalian akan push up, sit up, sama back up. Kemudian ada shuttle run. Ketentuannya juga dari sana sendiri. Kita tidak bisa memberi bocoran bagaimana nilai yang nilai minimalnya gitulah ya. Mungkin bisa untuk bergabung pada Paskibra biar kalian bisa tahu rasanya pada saat seleksi ini. Gitu kira-kira Vika, kurang lebih. Nanti kalian di sana juga akan setelah melewati tahap itu ada seleksi lagi yang namanya kepribadian. Nah, seleksi kepribadian ini mencakup kepribadian kalian. Nanti kalian di sana juga dipertanyain sama pelatih-pelatihnya gitu. Nanti mereka yang akan menilai. Setelah itu dilanjut dengan pantuhir. Pantuhir sendiri nanti kalian itu pengumuman bagaimana yang lolos dan layak untuk menjadi Paskibraka Kabupaten Banyuwangi. Nah, tapi sebelum iya. dites apa itu namanya? Yang lagi terakhir apa? Yang terakhir itu kepribadian. Ya, setelah dites kepribadian, sebenarnya awal dari semua tes Paskibra, seleksi Paskibra itu yang awal itu pengumpulan data dulu. Iya, pengumpulan data. Diri. Kalau data dirinya ada kayak nggak lengkap, Iya, terus iya. ada sesuatu yang ganjal, itu bisa mempengaruhi kita lolos apa enggaknya Iya. di Paskibra. Terus Biar setelah dipantuhir, itu semuanya itu seleksi Paskibra itu transparansi banget. Iya. Itu yang nggak bisa kita itu kayak nyogok kayak Iya. orang dalam itu udah nggak bisa. Soalnya itu transparansi banget Karena pakai nilai juga di situ. Iya, online. Iya, ada Tes nilainya tes juga online. langsung muncul gitu. Iya. Juga waktu itu kalau nggak salah ada waktu wawasan kebangsaan sama pengetahuanmu ada nilai minimalnya Iya, juga ya. minimalnya 80. Iya, minimalnya 70 kalau nggak salah. Itu pun emang bisa dibilang 70 ya kurang lebih segitu. Memang bisa dilihat soal-soalnya ini emang kayak ya udah kayak wawasan umum gitu, tapi mencakup kayak nilai-nilai Pancasila ke Paskibra gitu. Tapi ya emang agak menjebak juga kadang soalnya ya. Jadi abis tes apa nih? Itu wawasan kebangsaan. Oh, tes kepribadian itu habis tes kepribadian kita dicek dulu kesehatannya dari Iya. mata, tes buta warna, terus tes buta ada itu minat bakat, tes minat bakat. Nah, setelah itu tes terakhir itu parade sama PBB. Parade kita PBB 2 kali di kecamatan sama di kabupaten. Iya. Pertama parade dulu, parade itu dicek postur tubuhnya ini mencakup gak. Iya. Kalau kurang gemuk ya gak Sesuai bisa, ketentuan ya. gitu. Sesuai ketentuan. Kalau kurang gemuk gak bisa, kalau kegemukan juga gak bisa parade itu. Karena ada anunya sendiri kayak Ada tinggi postur badan sama idealnya. berat badan Iya. juga ada ketentuannya dari sana. Terus habis itu ada seleksi PBB. Nah, seleksi PBB ini agak Iya. agak mencekam ya, soalnya Karena di situ beda benar-benar kita gitu. nervous gitu daripada di Iya. kecamatan sendiri. Yang di lapangan golf, Jadi lapangan golf itu kan kecamatan. ya yang di lapangan golf itu enak banget itu lantainya buat PBB, buat langkah tegak kalau itu di enak gor banget. licin. Kalau di gor kan, kalau gor kan karet, itu sepatunya juga ada sepatu Iya. khusus. Makanya dari seleksi kemarin tuh banyak sekali yang pakai sepatu bola, kayaknya udah Ya, mempersiapkan. biar nancep gitu. Iya. Udah mempersiapkan banget pakai sepatu bola. Iya.
emang lantainya. Ya, iya licin banget itu. Waktu itu emang sempet aku pas waktu di PBB, pas waktu angkat tegap, nyampe tengah-tengah itu kayak hampir meleot. Bener, kayak itu di situ aku udah gak bisa profesional, tapi emang bener-bener susah, lantainya licin soalnya. Apalagi juga waktu itu pas aku diseleksi, aku sempet hormat. Di situ bener-bener kayak nervous ya, mungkin kayak banyak saingan. Jadi tangan itu kayak dikit gak ngaruh. Udah, mungkin apalagi nih yang mau dipertanya? Habis seleksi itu kan kalian nggak langsung ya? Iya, nggak langsung. Ada karantina kan, Ada. beberapa hari. Itu gimana sih kalian di karantina? Apa aja kegiatannya? Sehari itu ngapain aja? Kalau kalau di karantina sih ya agak kaget ya sebenarnya. Kan 3 minggu. Kita di karantina tuh, oh ya buat seleksi tadi kita seleksi itu nggak langsung ya. Kalau soalnya sekarang PBB, besok Samapta itu enggak. Ada jeda Kita waktu. ada jeda waktu 3 bulan. Bahkan waktu itu yang paling ngecek kan kita PBB waktu bulan puasa. Iya, bulan puasa. Untungnya Itu juga- waktu itu panitia sempet tahu pas waktu kesamaptaan itu pas sebelumnya puasa gitu. Jadi PBB-nya pas puasa, kemudian juga puasa gitu. 3 bulan itu Tenggorokan jadi kering. kalau ada yang mungkin biasanya kan orang gak suka gitu ya Iya. bilang orang dalam Iya. gitu ya ampun kita berjuang selama 3 bulan gitu loh. Lumayan banyak. Nah yang tadi perjuangan. pertanyaannya kan di karantina ngapain aja. Nah karantina itu 3 minggu. Yang seminggu kita pengen pulang. Yang kedua kita membiasakan Iya, yang sudah kayak kedua mulai membiasakan comfort diri. gitu. Yang ketiga nggak pengen pulang. Iya, ketika kayak pulang. Iya, Aneh kan? udah seneng ya. Udah sama seneng, jadi keluarga. misalnya kita kayak punya keluarga gitu. Kita punya rumah ketiga, yang pertama rumah yang di rumah, kedua sekolah, yang ketiga di karantina itu. Iya sih. Bener-bener kayak hal yang paling comfort gitu, kayak comfortable di situ kayak ya Allah, kenapa harus secepat ini, kalau bisa karantina itu 1 semester gitu. Gitu. Jadi ya itu dari kegiatan selama karantina emang sangat banyak. Yang pertama kalian akan itu bangun pagi, itu subuh, itu kalian akan sholat subuh berjamaah, lanjut, kemudian lanjut dengan olahraga pagi itu pertama kayak senam, lari itu ada ketentuan sendiri putarannya berapa, muterin apa itu hotel ya gitu. Habis itu kita makan pagi itu kurang lebih jam 6:30. Setelah itu kita jam 6 ya, jam 6 itu kita makan pagi. Setelah itu jam 7 kita berangkat latihan pembersihan. Setelah itu berangkat buat latihan sampai siang. Nah Gitu. ya kayak gitu ya itu dah. Itu Iya. setiap hari kegiatannya kayak Iya, gitu. sorenya Sampai tiba di siangnya waktu itu latihan sampai sore, pengibaran. malamnya dikasih materi gitu. Sampai di waktu pengibaran kita benar-benar udah bangga. Bangga banget, kayak nggak nyangka Iya. perjuangan kita sampai ke titik ini gitu. Nah, oke, jadi mungkin itu aja ya pembicaraan kita teman-teman, karena kita meminimalisir itu mungkin adik-adik yang ingin bergabung dengan Paskibraka bisa Siapkan persiapkan diri, diri, mental, mental, yang fisik penting fisik. gitu. Yang penting itu adalah fisik. Itu sangat penting ya. Abis ini kita ada perekrutan. Habis ini guys. kita ada perekrutan Di ya, bulan adik-adik. September ini Iya. kita ada perekrutan pada kelas 10. Kelas 10 ya. Untuk menjadi penerusnya kita sebagai Paskibraka Kabupaten Banyuwangi. Wah, gak kerasa ya, kita udah berbincang-bincang Iya. lama bersama tim Paskibraka Masa Banyuwangi. Cukup sekian dari kita semua, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share. Sampai ketemu lagi di perekrutan adik-adik kelas. Terima kasih. Oke.